Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aurora Mezaluna Loreno dengan NPM 233515516011 dari Prodi Administrasi Publik. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Teori Organisasi untuk memenuhi tugas satu saya dengan dosen pengampu mata kuliah yaitu Bu Eka Fadila, SIP MA. Sebelum masuk ke materi budaya organisasi, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian organisasi dan karakteristik organisasi. Organisasi adalah suatu sistem yang terdiri dari sekumpulan individu yang bekerja sama secara terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam pengertian yang lebih luas, organisasi mencakup berbagai kelompok, mulai dari perusahaan, lembaga pemerintah, organisasi nirlaba, hingga kelompok sosial yang memiliki sasaran atau visi yang ingin dicapai bersama. Organisasi bukan hanya sekedar sekumpulan orang, tetapi juga sebuah sistem yang terstruktur dengan pembagian peran dan tugas yang jelas, di mana setiap anggota memiliki tanggung jawab masing-masing dan berperan dalam pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya, di sini saya akan membahas karakteristik utama organisasi. Yang pertama itu ada tujuan dan visi. Setiap organisasi pasti memiliki tujuan dan visi yang menjadi arah dan motivasi. Tujuan ini bisa berupa keuntungan, dampak sosial, atau nilai-nilai yang ingin dicapai. Yang kedua itu ada struktur. Struktur organisasi menentukan hierarki dan aliran komunikasi di dalam organisasi, termasuk pembagian tugas, otoritas, dan tanggung jawab di antar anggota organisasi. Yang ketiga ada budaya organisasi. Budaya organisasi mencakup nilai, kepercayaan, norma, dan cara bekerja yang dipegang oleh anggota organisasi. Budaya yang kuat dapat mempengaruhi semangat kerja, kreativitas, dan loyalitas dalam organisasi. Yang keempat itu ada kepemimpinan. Gaya dan bentuk kepemimpinan dalam organisasi sangat berpengaruh terhadap dinamika internal, pengambilan keputusan, dan pencapaian tujuan. Selanjutnya yang kelima ini ada komunikasi. Aliran informasi dalam organisasi harus efisien untuk memastikan setiap anggota mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan jelas. Ini bisa melalui jalur formal atau informal. Yang keenam itu ada sistem penghargaan dan hukuman. Kebijakan untuk memberikan penghargaan dan sanksi juga mencerminkan karakteristik organisasi. Sistem ini bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan produktivitas serta moralitas. Yang ketujuh itu ada strategi. Cara organisasi menetapkan dan mencapai tujuan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Ini melibatkan perencanaan, alokasi sumber daya, dan penentuan prioritas. Yang ke-8 itu ada adaptabilitas. Adaptabilitas merupakan kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan, termasuk teknologi, ekonomi, atau perubahan internal seperti struktur dan sumber daya manusia. Yang terakhir, yang ke-9 ini ada ukuran dan lingkup operasional. Besar kecilnya organisasi dan cakupan operasi atau lokal, nasional, atau internasional mempengaruhi cara organisasi beroperasi. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang jenis-jenis budaya organisasi. Yang pertama itu ada budaya klan. Dalam budaya ini, organisasi berfungsi seperti keluarga besar yang saling mendukung dan bekerja sama dengan erat. Yang kedua itu ada budaya advokasi. Budaya ini menekankan inovasi dan kreativitas. Organisasi yang memiliki budaya ini mendorong karyawan untuk berpikir secara out of the box dan berani mengambil resiko tersebut. Yang ketiga itu ada budaya pasar. Budaya ini berfokus pada hasil dan kinerja. Kompetisi antar anggota seringkali dianggap bagian positif dari budaya ini untuk memacu produktivitas. Yang keempat itu ada budaya hierarki. Budaya ini mengutamakan struktur, aturan, dan prosedur yang jelas. Budaya ini sering ditemukan di organisasi seperti lembaga pemerintahan. Budaya ini cenderung memiliki proses yang kaku dan formal dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, budaya organisasi sangat penting karena memiliki banyak manfaat bagi organisasi itu sendiri. Budaya organisasi yang kuat dapat memberikan manfaat bagi organisasi dan anggotanya. Berikut beberapa manfaat budaya organisasi. Yang pertama itu meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Budaya yang positif dapat mendorong karyawan untuk bekerja dengan lebih baik dan lebih produktif.
Nilai-nilai seperti kedisiplinan, kerjasama, dan orientasi pada hasil dapat meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua itu dapat mendorong loyalitas dan retensi karyawan. Budaya yang baik menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, sehingga karyawan merasa lebih dihargai dan cenderung bertahan lebih lama dalam organisasi. Hal ini mengurangi tingkat turnover dan biaya rekrutmen. Yang ketiga itu dapat meningkatkan motivasi dan kepuasan dalam bekerja. Budaya yang mendukung menciptakan suasana kerja yang menyenangkan dan inspiratif, karyawan lebih termotivasi untuk memberikan yang terbaik dan merasa puas dengan pekerjaan mereka. Yang keempat itu ada meningkatkan komunikasi dan kolaborasi. Budaya organisasi yang terbuka dan inklusif memfasilitasi komunikasi yang efektif di antara anggota tim. Hal ini mendorong kolaborasi yang lebih baik dan memudahkan dalam memecahkan masalah bersama. Yang kelima itu ada memperkuat identitas dan citra organisasi. Budaya organisasi yang jelas membantu membentuk identitas organisasi dan meningkatkan citra positif di mata karyawan. Organisasi yang memiliki budaya kuat seringkali diingat dan dihormati karena nilai-nilai mereka. Yang keenam ada mempermudah adaptasi terhadap perubahan. Budaya organisasi yang fleksibel dan terbuka terhadap inovasi dapat membantu anggota organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan, baik dalam hal teknologi, lingkungan kerja, maupun pasar. Yang ketujuh, mendorong inovasi dan kreativitas. Budaya yang mendukung eksperimen dan keberanian dalam berinovasi memberikan ruang bagi karyawan untuk terus menyumbangkan ide-ide kreatif. Hal ini sangat penting bagi organisasi untuk tetap kompetitif dan berkembang. Yang ke-8 itu ada membangun kepercayaan dan solidaritas. Budaya menekankan nilai-nilai kepercayaan dan saling mendukung satu sama lain dapat membantu menciptakan hubungan yang lebih kuat antar anggota. Hal ini memperkuat semangat tim dan solidaritas sehingga organisasi dapat berfungsi dengan lebih harmonis. Yang ke-9, meningkatkan kepatuhan terhadap standar dan etika. Budaya organisasi seringkali mencakup standar etika yang harus dipatuhi sehingga membantu mendorong perilaku yang lebih etis dan bertanggung jawab di antara karyawan. Yang terakhir itu ada memberikan kejelasan dalam pengambilan keputusan. Budaya yang kuat menyediakan panduan nilai dan prinsip yang membantu dalam pengambilan keputusan, terutama dalam situasi yang kompleks dan penuh tantangan. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah budaya organisasi merupakan fondasi yang mempengaruhi setiap aspek operasional dan strategi dalam sebuah organisasi. Dengan memperhatikan dan mengelola budaya organisasi, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif, meningkatkan kinerja karyawan, dan mencapai tujuan jangka panjang. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.